Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan produk yang dibuat oleh Bapak Mustirta. Produk tersebut yaitu produk tentang box karton. Untuk selanjutnya mari kita lihat dan kita berkenalan dengan yang mempunyai produk ini. Oke, di sini teman-teman, di sini ada Bapak Mustirta yang punyai produk karton tersebut. Ya, gimana? Jadi di sini kami dan rekan-rekan akan meminta dan mewawancarai Bapak tentang produk apa sih yang dibuat Bapak ini. Oke. Pertama, untuk memulai bisnis ini, jadi ada inspirasi bahwa produk yang kita jalani ini semua dipakai, apalagi sekarang dengan online itu semua orang kan pakai kan buat packing. Jadi inspirasinya salah satunya itu. Jadi produknya banyak, ada box sepatu, ada box buat packing ke pabrik, buat contoh buat packing kaca mobil expander, kaca mobil Sigra, pokoknya dari mobil lah kita bisa produk atau kita bisa bikin di sini gitu. Dan terus apa sih inspirasi Bapak untuk awal pertama pembikinan produk di sini? Itu salah satunya tadi. Jadi inspirasinya karena kita dengan media online, jadi semua produk itu harus di packing. Maka inspirasinya apa nih yang buat di packing itu, ya salah satunya itu ya bikin box karton. Jadi semua orang pasti butuh buat packing, itu salah satunya. Jadi itu adalah alasan Bapak gitu Ya, untuk membuat box karton itu. Betul. Nah. Terus di sini saya akan menanyakan juga tentang perbedaan jenis. Bukan. Jadi di sini juga saya akan menanyakan tentang apa sih yang menginspirasi Bapak untuk membuat semuanya ini juga. Nah, kalau masalah inspirasi dari tadi udah jelasin. Kalau masalah inspirasi, jadi inspirasinya itu, jadi dengan online itu kan, apalagi belanja online, masyarakat berarti butuh packing. Akhirnya kan kita ada inisiatif, kita bikinin gitu kan, terus lihat pangsa pasar juga kan gitu. Untuk selanjutnya saya akan menanyakan apa yang membedakan dari jenis usaha lain, yaitu box karton ini, apa sih yang membedakan dari usaha lain? Keunggulannya Ya. Jadi kalau di karton itu satu, dengan sekarang itu pemerintah mengadakan istilah kita itu supaya bisa dilebur atau apa gitu. Nah, salah satunya keunggulan adalah karton. Jadi di samping karton itu bisa daur ulang, mudah didaur ulang. Kedua, produk ini ke semua pabrik, di mana pabrik itu pasti butuh karton. Jadi dua jenis yang dibutuhkan di semua pabrik. Pertama plastik, kedua karton box. Itu orang masalah packaging pasti butuh untuk packing. Apalagi dengan online kan, itu perlunya packing. Itu salah satunya keunggulannya itu. Jadi keunggulannya itu menguntungkan juga ya. Menguntungkan gitu kan. Terus Selanjutnya, sejak kapan sih Bapak memulai usaha ini? Tahun berapa? Kalau kita mulai itu pertama dari dunia limbah dari macam-macam. Selanjutnya ada inspirasi 2016 kita mulai pertama jual beli bahan baku. Selanjutnya kita lihat orang dengan bisnis, ngobrol, kita bikin produk gitu dari tahun 2016 sampai sekarang 2016 berjalan. Tuh. Terus tantangan apa sih? Tantangan terbesar Bapak setelah memulai memproses produk box karton ini, tantangan terbesarnya itu bagaimana? Tantangannya lumayan. Pertama dari secara finansial itu permodalan. Kenapa? Karena pemerintah sekarang menggalakkan UMKM. Nah, UMKM itu kan ya ada yang terdata, ada yang tidak. Kebetulan kan kita tidak terdata di UMKM.
Jadi masalah finansial pembiayaan karena sifatnya pribadi, salah satunya kendalanya itu. Dan juga masalah partner, biasanya kalau partner itu persaingan masalah produk dan juga harga. Ketika di online harga kita munculkan harganya misalkan 5.000, kalau di online timpal lagi di Shopee 4.000, maka disitulah tantangannya. Jadi terus juga mungkin kalau tentang kerugiannya itu, apakah ada dari bisnis ini kerugiannya itu kayak gimana? Kalau kerugian paling masalah ini aja, sifatnya kita perhitungan dan juga perhitungan masalah apa namanya bahan baku sendiri kan, macam-macam bahan baku, ada yang single, ada double ya gitu kan, dan juga kerapnya juga kan, ketika kita belanja kerap tinggi, nah itu kerugiannya kita jualnya ke orang PO itu murah gitu kan, kerugiannya itu salah satu pemain kerugiannya gitu kan. Terus selanjutnya kerugiannya ketika PO turun, yang PO itu kan masih nyari apa namanya bahan yang termurah, kita udah bikin PO ternyata gak diambil, itu salah satu. Jadi apakah juga terkadang ada setelah orang memesan gitu, terus apakah ada juga yang tiba-tiba membatalkan, itu gimana respon Bapak itu? Ya kalau kita salah satu kerugian, makanya sekarang itu kita minimal 50% DP masuk baru kita proses. Kalau tidak ada 50% masuk, PO pertama itu enggak kita proses. Masalahnya resiko besar ketika nggak diambil, ya itu resikonya kita. Itu bahan produk udah jadi. Sementara jual ke orang kan beda model, ya gitu. Salah satunya Dari salah satu kerugian juga ya itu, Pak. kerugian. Oh, jadi untuk selanjutnya juga bagaimana sih Bapak mengatur waktu antara pekerjaan rumah dan menjalankan bisnis ini? Kalau kita kebetulan kita di dunia pendidikan, kalau pagi kita di sekolah kita ngajar anak-anak, siangnya itu kita sisa dari pekerjaan rutinitas kita ke workshop, kita mengatur di situ. Dan berarti masalahnya kalau di dunia bisnis kita gampang, yang penting tanggal sekian harus kelar, ya mau jam berapa kita kerjain, yang penting tanggal sekian harus kelar. Itu sih sebenarnya pembagian waktunya itu. Pembagian waktu ya dalam menjalankan bisnis ini. Terus juga apa sih tips Bapak juga untuk mengelola bisnis ini agar tetap lancar gitu, tidak gagal, itu tidak ada kendala gitu? Tipsnya pertama, kita dengan adanya produk ini kita jangan henti-hentinya memasarkan, dalam arti baik di media sosial, media marketing kayak di online, di Shopee, di Lazada dan sebagainya gitu kan. Terus jangan henti-hentinya kita ulet. Dalam ulet itu kita akan memperoleh kesuksesan. The success of life is knowledge kan gitu. Suksesnya hidup kamu itu hanya dengan ilmu kamu. Ilmu kita itu apa? Ya kita jalani gitu kan. The success of life is knowledge. Suksesnya hidup kamu itu hanya dengan ilmu kamu. Nah itu ilmu kita apa nih? Ya kita bisanya bikin karton ya halus tekun. Nah itu insya Allah sukses begitu. Baik. Untuk selanjutnya mungkin Bapak bisa menceritakanlah kesulitan yang pernah Bapak rasain gitu, kesulitan, terus kendala-kendala apa sih yang membuat kesulitan itu pada Bapak gitu? Kalau kesulitan itu tadi, jadi salah satunya pertama manpower itu berarti pekerja itu kita kadang-kadang sekarang itu upah itu kalau di rumahan atau di siapa itu yang kecil lah kayak kita kan pengennya sesuai dengan yang di PT UMR ya, UMR atau UMK itu udah ada di atas 4 lebih kan. Kalau kita di sini masih sifatnya harian. Jadi mereka itu salah satu manpower itu membandingkan, oh Pak kerja di pabrik ini begini, jadi akhirnya lumayan. Jadi gonta-ganti terus, yang kerja itu kayak gitu, gonta-ganti seperti itu salah satunya kendala gitu. Kedua masalah tadi finansial, contohnya kita ada PO 10.000 box, nah kita ada modal cuma 10 juta, sementara membutuhkan itu 40 juta. Nah disitulah kita harus cari
mindset kita gimana ada pendana atau donatur atau investor yang harus bisa kita raih, kita rangkul buat bisnis ini kan gitu. Makanya salah satunya ya kendalanya itu masalah modal. Ya kan kalau di pabrik kebutuhannya kan misalkan 10.000, 20.000, bahkan sekarang juga ada kebutuhan 6.000 per minggu, kita belum bisa layani masalah modal gitu. Apalagi Untuk selanjutnya mungkin masih ada durasinya. kayak apakah Bapak mau gitu mengembangkan lebih besar lagi ini produk-produk Bapak gitu? Kalau kita emang sebenarnya kalau untuk kelas kita mulai itu dari 2016. Rekan-rekan kita udah punya pabrik semua, udah pakai fasilitas mesinnya segala macam. Karena apa? Mereka itu berani melangkah. Satu, berani pinjam ke bank dan sebagainya. Kalau kita nggak begitu berani gitu kan. Nah itu kita itu emang kelas kita itu udah banyak yang bisa bikin pabrik gitu kan. Kita juga ya sebenarnya ini kelasnya harus kelas minimal. PT itu harus ada gitu kan. Sementara perusahaan kita kan namanya Tirtapek itu. CP kita namanya CP Tirtapek gitu. Jadi mengembangnya ini terbuka. Mau ke pabrik, mau ke apa gitu. Sebenarnya gampang lah, yang penting kita bisa nggak untuk manajemennya, mengelola produk kita itu, persaingan produk kita itu. Apalagi Untuk selanjutnya mungkin kayak pencapaian terbesar Bapak yang didapatkan oleh bisnis ini itu apa gitu? Pencapaian terbesarnya apakah naik haji atau gimana itu? Tolong bisa diceritakan atau bagaimana gitu? Pencapaian terbesarnya salah satu pertama kita jangan dulu ke inilah, jangan dulu ke hasil yang inilah. Kita banyak rekan bisnis yang bantu kita dan sebagainya kan gitu. Dan pencapaiannya juga ya kita tadinya misalkan omset per bulannya 50 juta, sekarang kan bisa nyampe di atas 50 juta gitu kan. Karena kan masalah laba itu kan bisa dibuktikan dengan adanya kendaraan roda 4. Tadinya kita nggak punya kendaraan roda 4, ketika menjalani bisnis ini kita punya kendaraan roda 4, dan juga kita ya kasan dari nol lah, kita dari nol. Tadinya nggak punya mesin jadi punya mesin, itu salah satunya itu. Kalau masalah naik haji dan sebagainya itu mah wah terlalu tinggi lah. Bisa aja, cuman kan tujuannya bukan itu. Yang penting kita ngembangin dulu usaha kita biar kembang, gampang lah. Kalau kita usaha kita udah berkembang, kita tinggal uang mah pada datang gitu. Oke. Mungkin ini adalah mungkin pertanyaan terakhir mungkin dari saya ya Pak ya. Siap. Apa sih harapan Bapak untuk para pembisnis baru yang sedang memulai di era sekarang ini? Era modern sekarang ini. Pertama salah satunya. Jadi apa nih? Potensi kita itu sebagai manusia itu apa sih? Keuletan kita itu apa? Tujuan kita itu apa? Bukan tujuan dalam arti keahlian kita apa? Keahlian itulah yang kita gali. Jadi orang nggak bisa, misalkan nggak bisa di marketing, kita ajak di marketing, ya acak-acakan gitu. Orang marketing diajak kita bisa diproduksi, nggak bisa juga. Jadi apa potensi kita di dalam diri kita biar menghasilkan produk gitu, yang menghasilkan hasil yang maksimal. Itu tadi kalau saya sih intinya the success of your life is knowledge. Suksesnya hidup kamu itu hanya dengan ilmu kamu. Ilmu kamu itu apa gitu aja. Ilmu kamu itu apa? Keahlian kamu itu apa? Tekuni, terus kembangkan dan lanjut terus deh. Itu kan anjing menggonggong kapilah berlalu. Rintangan apapun rencana jalan terus gitu. Oke. Baik. Mungkin Bapak boleh tidak mengenalkan salah satu produk Bapak gitu? Kalau kita untuk sih ke kami. Kalau kita sih kebetulan kemarin hasil dari Oke, ayo kita lihat teman-teman. Ini salah satu produk buat apa ya? Ini buat kaca mobil Sigra, kalau nggak salah. Kaca mobil Sigra. Ini ya. Ini bahannya dari Eplut Crab 150. Ini sebenarnya buat kaca mobil Sigra. Nah, ini salah satunya. Terus banyak sih. Kalau kita sampai ada 40 model.
cuman salah satunya ini aja lah, salah satunya. Jadi ini dari bahan baru, bahannya grass dari pabrik, dan kualitas bagus, dan harga juga ya kita bisa bersaing dengan mereka yang fasilitas pabrik, fasilitas mesin modern gitu kan. Itu kebetulan ini kan mesinnya mesin cutting. Tuh, ini salah satu produk buat kaca mobil Sigra, Sigra ini. Tuh, buat spare part. Oke. Mungkin ini adalah salah satu produk yang dihasilkan dan dikenalkan oleh Pamus tersendiri. Untuk produknya ini sangat bagus, teman-teman. Untuk kalian mungkin yang mau membeli atau mau mengembangkan atau gimana ya, bisa belajar langsung ke sini saja, bisa melihat prosesnya langsung. Penjualan banyak lah di Shopee, di apa itu banyak gitu. Untuk pembeliannya sendiri bisa di Shopee atau dan sebagainya, toko-toko online. Kita jadi grosir lah, jadi toko tokis di Shopee. Baik, terima kasih Pak untuk meluangkan wawancara untuk kami. Siap. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa biar sukses gitu. Kita juga berdoa lah, mendoakan mudah-mudahan sukses gitu kan. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.